Halo teman-teman di kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anin. Saya fisikawan medis yang bertugas di Departemen Radioterapi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kali ini kita akan belajar tentang treatment planning radioterapi yang studi ya untuk kanker pelvik. Oke, jadi sebetulnya ini nanti ujung-ujungnya ngitung MU ya teman-teman, ngitung MU untuk planning 2D kayak gitu. Nah, kita mulai aja. Jadi apa sih yang disebut dengan kanker pelvik? Nah, kanker pelvik ini sebetulnya sebutan yang terlalu umum ya. Jadi semua organ yang ada di pelvik kalau itu kena kanker, ya sah-sah aja kalau kita sebut itu sebagai kanker pelvik. Walau sebetulnya di klinis kita jarang banget ya pakai istilah kanker pelvik gitu, lebih sering tentunya pakai yang lebih spesifik kayak kanker serviks, kanker prostat dan lain-lain. Nah, pertanyaan selanjutnya di serviks ada apa aja? Nah, di serviks ada banyak banget organ, ada rektum, ada bladder, ada kalau kita bagi berdasarkan organ reproduksi itu ada untuk pria dan wanita berbeda ya, itu aja udah banyak jenisnya. Misalkan kalau di wanita itu ada vagina, cervix, vulva, kemudian ovarium, endometrium dan lain-lain. Nah, itu aja udah banyak. Kemudian kalau laki-laki ada kanker prostat dan kanker testis. Nah, kemudian untuk pemilihan treatmentnya. Nah, ini sama ya kayak kasus lain. Intinya nggak ada pengobatan satu-satunya untuk menangani sebuah penyakit. Pasti ada pilihan-pilihan atau opsi yang nanti akan dipilih berdasarkan kondisi yang paling tepat gitu untuk pasien atau kasus tertentu. Nah, kalau di sini opsinya ada pembedahan, kemudian ada EBRT atau external beam radioterapi, kemudian ada EBRT plus brachytherapy. Sebetulnya ini ada juga sih treatment yang brachytherapy aja tuh ada, contohnya prostat ya. Cuman di PPT nggak ada. BTW ini PPT-nya saya comot dari teman saya namanya Kartuti. Itu yang tadi namanya ada di depan tuh dia yang bikin. Ini sebenarnya untuk kanker prostat sih sebetulnya. Cuman karena tidak umum, materinya diganti jadi kanker serviks karena nanti pembentukan lapangannya juga agak-agak mirip, hitung M-nya juga konsepnya sama, jadi harusnya nggak masalah. Oke, kemudian masuk ke staging. Nah, di staging ini itu adalah penentuan tingkatan ya, tingkatan istilahnya keparahan mungkin ya dari sebuah kanker. Jadi ada konsep, kita kenal konsep TNM, ada T yaitu tumor, ada T1 sampai T4 kategorinya berlainan, kemudian ada N yaitu nodul, N0 sampai N3 itu dia mengkategorikan apakah nodulnya involve ke kanker atau enggak. Kemudian ada M atau metastasis. M ada 0 dan 1. Kemudian ada X juga sebetulnya. Jadi ini kan ada angka semua nih. Nanti kalau teman-teman di klinis nemu X itu artinya belum ketahuan. Jadi misalkan ada T3N2MX. Nah, itu artinya si dokternya masih ragu apakah ini metastasis atau enggak gitu. Perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk pemilihan treatment, kenapa eksternal? Kalau teman-teman mendengarkan materi ini setelah belajar tentang terapi sebelumnya, pasti teman-teman tahu alasannya kenapa ya. Jadi untuk kanker di area pelvik itu targetnya cenderung ukurannya besar-besar, jadi nggak visible kalau kita melakukan pembedahan secara langsung atau baik brachytherapy.
kecuali untuk prostat ya. Kalau prostat masih mungkin dijangkau areanya, tapi untuk daerah-daerah yang di dalam-dalam nih, misalkan untuk cervix, kemudian cervix maksud saya yang sampai di para aorta gitu ya, yang sampai di dalam-dalam sampai tinggi banget tuh kan gak mungkin kita pakai brachytherapy atau dibedah. Kemudian untuk kanker rektum dan bladder juga cenderung besar tadinya. Jadi memang yang paling baik opsinya adalah memakai eksternal. Di luar itu nanti butuh booster atau enggak ya. Tapi setidaknya kita bisa memperkecil volume targetnya terlebih dahulu kayak gitu. Kemudian ini ada flow-nya, ada post treatment, kemudian pemberian dosis, kebalik ya, ada pre-treatment, kemudian pemberian dosis, kemudian yang terakhir post treatment. Nah, pre-treatment itu apa aja sih prosesnya? Oke, untuk pre-treatment, jadi pasien begitu datang, udah diputuskan ya pasien A ini harus mengikuti prosedur eksternal radioterapi gitu. Nah, jadi mereka akan dijadwalkan untuk melakukan simulasi menggunakan simulator. Nah, simulator itu adalah alat yang bentukannya persis dengan Linac, cuman energinya adalah kV, bukan MV. Nah, di simulator ini mereka akan diambil gambarnya. Jadi, teman-teman bisa bayangin aja pasiennya tiduran gitu ya di couch simulator. Kemudian mereka akan diambil foto, biasanya dari AP dan lateral di kasus ini. Atau untuk kasus lain ya berarti areanya disesuaikan ya. Nah, mereka kemudian diambil foto sehingga kita dapat citra 2 dimensi dari pasien tersebut. Nah, kemudian setelah kita dapat gambarnya, dokter mereka akan menentukan area mana yang harus diradiasi dan area mana yang akan diblok. Nah, setelah itu dokter akan mengirimkan permintaan planning ke fisika medis. Nah, disinilah kita mengambil peran. Kalau di 2D ini tugas kita adalah menghitung MU untuk masing-masing lapangan menggunakan kalkulasi dosis manual. Atau kalau sekarang bisa sih pakai TPS, jadi gambar simulatornya tuh diimport gitu ya, tapi data hitungannya tuh pakai TPS. Tapi kita nanti belajar yang manual. Kemudian setelah itu udah selesai treatment bisa dilakukan. Nah, di sini ada tertulis no CTV, CTV, NPTV. Ya, tentu saja tidak ada yang namanya pendefinisian volume karena kita benar-benar buta, nggak tahu itu volumenya grossnya di mana, clinical di mana, kemudian marginnya sekian senti, bentuknya seperti apa. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di slide selanjutnya itu ada foto, itu dia bentuknya kotak aja gitu area radiasinya, cuma nanti akan diblok di daerah tulang pelviknya, akan diblok sedikit di bawah dan juga di atas untuk meminimalisir dosis-dosis di usus. Dan sebelum lanjut, sebaiknya saya tunjukin beberapa lapangan radiasinya dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah sebuah website yang isinya adalah informasi mengenai pengobatan jenis-jenis kanker. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di aboutcancer.com. Kemudian kita akan cari di sini tipe-tipe kanker pelvik. Nah, ini contohnya ya dari bladder misalkan. Oh, di sini nggak ada ini tapi radiasinya. Coba kita cari yang lain. Cervix. Nah, cervix cancer lapangannya kebanyakan akan seperti ini. Nah, treatment diagram for whole pelvic. Nah, kalau dari AP ini ya anterior posterior. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, yang atas ini diblok, jadi bukannya kotak tapi yang diblok, kanan kiri yang bawah juga diblok. Kemudian tampak lateralnya seperti ini.
Jadi yang belakang ini diblok untuk melindungi match pin. Nah, kemudian untuk kanker yang lain, nah kita lihat untuk kanker ginekolog yang lain, nggak ada. Kita pilih dari sini aja ya, misalkan vagina. Nah, kanker vagina, oh ini langsung radiation therapy for gynecologic cancer. Nah, ini yang tadi saya juga bilang di awal saat membahas pemilihan treatment. Yang teman-teman lihat di sini adalah target yang dia termasuk nodul-nodul para aorta. Jadi dia targetnya nggak hanya di pelvic, tapi sampai ke atas-atas ini. Nah, kita lihat gambar yang lainnya, kayaknya di sini ada deh. Nih, para aortic node field. Nih, kayak gini teman-teman. Jadi targetnya tuh beneran sampai ke atas ini. Lapangannya bisa lebar banget ini. Bisa sekitar 30 sentian. Oke, kemudian inguinal vulva. Nah, ini kanker vulva seperti ini. Jadi dia atasnya nggak usah ya, karena vulva kan cuma di sini doang. Jadi dia seolah-olah kayak separuhnya dari yang cervix tadi ya, karena memang tumornya tidak sampai ke area atas. Kemudian ada whole abdominal field. Nah, ini kalau udah parah, dia sampai ke abdomen, nggak cuma di pelvic aja. Jadi ginjalnya ini juga akan pasti kena radiasi banyak. Oke, jadi untuk tipe-tipe kanker yang lain bisa dicek ya di website ini. Emang nggak terlalu lengkap sih, tapi untuk jenis-jenis yang konvensional sepertinya akan sangat membantu informasi-informasinya. Oke, lalu kita balik lagi ke slide ini ya. Nah, ini ada tulisannya manual block. Ya, jadi zaman dulu blok-blok yang tadi itu dibikinnya manual. Jadi, begitu gambar simulator itu selesai dibikin, gambarnya selain dikasih ke fisika, itu akan diserahkan juga ke petugas mold room untuk dibuatkan blok individual. Ya, jadi setiap pasien akan punya nih blok-blok manual. Bloknya itu yang dari seroben ya kalau nggak salah. Ya, materialnya dari seroben. Nah, itu tebel banget, dan artinya zaman dulu itu pada saat treatment mereka harus attach blok itu satu persatu untuk setiap pasien yang beda, untuk lapangan yang berbeda. Misalkan anggaplah pakai 4 lapangan ya, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, itu bloknya berarti ada 2. Untuk APPA dan lateral itu mereka harus ganti dulu tuh bloknya manual. Tapi untuk sekarang syukurnya sudah ada yang namanya MLC. Jadi kita nggak butuh lagi tuh pembuatan blok manual. Oke, selanjutnya adalah dose deliver technique. Nah, ini adalah teknik yang sering banget dipakai untuk kasus-kasus di pelvic ya. Jadi kita sebut dengan box system. Kenapa disebut dengan box system? Nah, jadi tujuannya adalah membuat isodosis yang berbentuk kotak, bagaimanapun caranya. Oke? Nah, jadi yang ada di gambar ini adalah beberapa model yang sering digunakan. Tapi jujur yang sering digunakan itu yang A sih, yang A dan D lah. Yang B dan C kayaknya lumayan jarang. Nah, oke, jadi yang A itu beamnya ada 4, 1 dari anterior, yang kedua dari posterior, dan 2 lainnya dari kanan dan kiri. Oke?
Oh ya, untuk sudutnya itu teman-teman lihat yang arah tanda panah ya. Tanda panah itu menunjukkan dari mana beam radiasi itu berasal. Selanjutnya yang B itu juga pakai 4 field, cuman bedanya dia pakai sudut nih di sini. Kalau yang A itu kan tadi 0, 180, 90 dan 70 kan, genrenya maksudku. Sementara yang B ini dia oblik teman-teman, nggak ortogonal 0 dan 90 derajat gitu. Dia pakainya mungkin itu 40 atau 45, terus dikomplement dengan sudut seberangnya dan pasangan yang lain juga kayak gitu. Hasilnya tetap sama, yaitu isodos berbentuk kotak. Kemudian yang C. Nah, yang C ini kayaknya ribet ya, tapi ini agak unik sih. Dia pakainya 5 beam. Teman-teman lihat lagi arah tanda panahnya. Jadi yang pertama dia dari lateral kiri dan kanan. Oke, 2 ya. Terus yang ketiga itu dari anterior, sudut 0. Kemudian yang keempat dan kelima itu dari arah oblik, anterior oblik. Ya, anterior oblik kanan dan oblik kiri. Nah, itu juga bentuknya akan kotak juga. Dan yang D yang terakhir, dia cuma pakai 3 beam. Nah, untuk yang D ini biasa dipakai untuk target-target yang lokasinya agak di atas gitu ya, teman-teman. Ini kan sebenarnya bentuknya mirip sama yang A ya. Tapi kalau teman-teman lihat yang A itu untuk target yang berada di tengah-tengah tubuh pasien, di tengah-tengah separasi lah atau tebal pasien. Sementara yang D ini dia letaknya agak ke arah anterior. Jadi pun kalau kita nambahin sudut dari arah posterior atau 180 itu kayaknya kurang ngena gitu ya. Maksudnya kurang ada manfaatnya gitu. Meskipun dikasih juga harus kasih bobot yang besar kan untuk nyampe ke atas, tapi kan lagi-lagi useless karena malahan lebih banyak organ etris yang terkena daripada si targetnya itu sendiri. Oke, jadi yang di D ini dia pakai 3 beam. Yang pertama dari atas, anterior 0 derajat, kemudian 2 lainnya dari kanan dan kiri. Tapi dia di sini pakai aksesori tambahan yaitu wedge. Ya, dia pakai wedge. Kenapa dia pakai wedge? Ya, ini mungkin pada prakteknya bisa jadi pakai wedge, bisa jadi nggak pakai wedge ya. Tergantung bentuk pinggang dari pasiennya itu sendiri. Jadi kalau misalkan pas di atas ini dia ada lekukan gitu, kan itu akan membuat distribusi dosisnya nggak rata kan. Ya kan, kalau distribusi dosisnya rata kan isodosnya akan lurus tuh. Nah, kalau ada permukaan yang nggak rata kayak gini, untuk mengkompensasi tisu yang nggak ada, maka mereka akan menggunakan wedge. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagian yang tebal dari wedge-nya akan diletakkan di bagian pinggul yang tisunya kurang atau yang tidak lebih tebal lah istilahnya. Kayak gitu. Hasilnya juga sama, yaitu kotak. Selanjutnya adalah delivered. Ya intinya isodos ya. Isodos yang bentuk itu seperti apa. Kebetulan dua-duanya ini adalah isodos dari box system tipe A yang ada di slide sebelumnya. Jadi sudut 0, 180, 90, dan 270 bentuknya kira-kira kayak gini. Dan sebagai informasi ya untuk pembobotannya, jadi sebelum box system ini kayaknya tadi saya udah bilang ya sebelumnya bahwa kita sering memakai teknik APPA 2 field, jadi dari arah depan dan belakang tanpa lateral. Kalau depan belakang, kalau tumor di tengah kita pakai pembobotan 1:1. Oke.
Terus kalau ternyata targetnya nggak ke atas, berarti kita akan gedein beban di bagian atas, kayak gitu ya. Jadi untuk yang field APPA. Nah, sementara untuk untuk box system, untuk tipe A misalnya, ini kan sebenarnya APPA yang ditambah dengan lateral kan. Nah, kalau tumornya di tengah, kita tidak serta-merta membagi bebannya jadi 4. Oke, jadi perbandingannya itu nggak 1:1:1:1. Tapi kita tetap prioritaskan untuk field AP dan PA-nya. Sementara yang lateral itu sebagai ya penyeimbang lah intinya. Jadi sebetulnya kenapa sih ada orang-orang pakai APPA kemudian mereka ubah pakai box system? Nah, sebetulnya penggunaan penambahan field ini digunakan untuk mengurangi dosis yang di area anterior dan posterior untuk tisu normalnya ya teman-teman. Jadi bayangin aja kalau kita cuma pakai 2 beam atas bawah, itu dari bagian permukaan atas sampai permukaan bawah itu kena dosis semua. Jadi kalau kita misalkan prescribe 200 gitu ya, itu hampir semuanya akan terkena 200 centigrade. Tentunya dengan ada hotspotnya. Cuma kan dulu kita nggak tahu nih ada hotspotnya apa enggak gitu. Nah, jadi kalau APPA gambarannya kira-kira gitu. Semua akan terkena dosis yang besar. Nah, kemudian penambahan field di lateral kanan kiri ini dia untuk narik nih teman-teman. Jadi dosis di targetnya akan tetap 200 centigrade, tapi berhubung kontribusinya ditambah, beban yang diperoleh sama normal tissue di bagian atas dan bawah dari pasien akan sedikit berkurang. Oke, dengan perbandingan biasanya sih yang dipakai itu atas bawah itu kita pakai 35%. Jadi atas 35%, bawah 35%, kemudian lateralnya 15%. Jadi dia hanya untuk mengurangi sedikit yang di area-area tadi itu. Oke, jadi sebetulnya kenapa pembagian bebannya dibuat sedemikian rupa itu kembali lagi ke radiobiologis ya. Jadi lebih ke efek apa sih yang ditimbulkan kalau kita mengenai organ ini sekian gray, organ ini sekian gray, kayak gitu. Jadi kan tadi femoral head-nya kita jaga sekecil mungkin ya daripada area atas dan bawah dari target. Yang notabene adalah kalau bagian atas berarti ada bladder dan bagian bawah adalah rectum. Nah, kalau teman-teman cek itu di entah di buku radiologi atau di dokumen Quantec ya, bisa di Google Quantec. Jadi itu adalah list constraint atau batasan yang diperbolehkan gitu untuk berbagai macam organ at risk. Jadi kalau teman-teman udah cek akan ketahuan tuh, oh ternyata bladder dan rectum itu constraint-nya lebih tinggi daripada femoral head. Nah, jadi itulah kenapa kita konsen ke femoral head ketika kita menambahi beam dari samping. Karena constraint-nya itu jauh lebih ketat daripada bladder dan rectum, kayak gitu. Kemudian ini untuk vaksinasinya, nah biasanya untuk dosis per fraksi itu bervariasi antara 1,8 sampai 2,2 gray. Kemudian untuk total dosisnya itu dari 45 sampai 65 gray dalam 25 hingga 35 fraksi. Ya, selanjutnya adalah kalkulasi MU. Oke, nah ini untuk detailnya saya yakin udah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Sebelum teman-teman masuk ke materi-materi klinis, ini pasti udah diajarin. Nah, saya di sini gak akan mengulang lagi secara detail dan mendasar MU itu apa,
kemudian parameternya itu artinya apa aja, tapi lebih ke refreshing kali ya. Jadi apa aja sih yang dibutuhin untuk menghitung MU. Nah, nanti di klinis teman-teman akan diberikan suatu lembaran semacam ini. Ya, ini adalah lembar hasil foto simulator dari pasien. Nah, ini nama identitas pasiennya saya tutupin ya. Jadi di sini akan tertera yang pertama tentu saja tanggal pengambilan, kemudian identitas pasien, kasusnya apa. Nah, ini yang di bagian tengah ini bagian intinya ya, yaitu gambarnya. Di sebelah kanan itu ada keterangan tulisannya CA cervix, kemudian di bawahnya request EBRT external beam radiotherapy 2D APPA 20 kali 2 gray energi 6 MV. Nah, jadi kebanyakan kalau 2D itu memang udah di request sama dokternya, baik itu energi dan arah lapangannya ya. Jadi kita nggak terlalu bebas menentukan seperti kalau kita planning di IMRT atau di 3D gitu. Jadi di sini tekniknya udah ditulis, kemudian arah gentrinya juga udah ditulis yaitu APPA. Yang ketiga ada juga preskripsi dosis yaitu 20 kali 2 gray. Artinya pasiennya akan menjalani 20 kali treatment, sekali treatmentnya adalah 2 gray, kemudian energinya adalah 6 MV. Terus di bagian bawah ini ada simulator parameter, ada gentrinya berapa, kolimatornya berapa, kemudian nah ini nih bagian yang penting yaitu yang di X1, X2, Y1, Y2. Itu adalah bukaan lapangan. Ya, jadi X1 kalau sumbu X itu yang horizontal ya. Jadi X1 itu yang sebelah kanan pasien, X2 itu sisi kiri pasien, kemudian Y1 itu bagian ke atas atau bagian kranial pasien, kemudian Y2 bagian kaudal. Setelah itu juga ada keterangan bantal 8 cm tangan di atas dan PL. Nah, ini adalah catatan yang dibuat oleh si radiografer atau RTT. Jadi mereka bisa tahu nih nanti pas treatment pasiennya itu pakai aksesorinya apa aja. Kan kondisi simulator dan treatment harus sama ya. Nah, jadi mereka harus catat itu baik-baik. Kemudian di bawah ada juga separasi. Nah, separasi itu apa sih? Separasi itu istilah lain dari tebal pasien. Jadi gini, kalau kita pakai teknik SSD, biasanya di lembar simulator itu akan ditulis kedalaman. Nah, kedalaman misalkan 3 cm. Artinya dosis 2 gray misalkan ya, preskripsinya 2 gray, itu harus di request preskripsi poinnya di kedalaman 3 cm kayak gitu. Itu kalau teknik SSD. Sementara untuk teknik SAD, istilah yang dipakai itu bukan kedalaman. Jadi supaya lain gitu ya, pakainya adalah istilah separasi. Nah, separasi di sini artinya adalah ketebalan pasien. Nah, karena ini adalah field yang diambil dari gantry 0 dari arah AP, maka tebal pasien yang dimaksud adalah arah anterior hingga posterior pasien. Itu tebalnya 20 cm. Nah, kalau tebalnya 20 cm, terus preskripsi poinnya di mana? Preskripsi poinnya berarti ada di tengah-tengah alias 20 dibagi 2 atau di kedalaman 10 cm. Begitu. Nah, jadi jangan salah nanti kalau misalkan diminta untuk menghitung ada data separasi, jangan diartikan sebagai poin preskripsinya ya, karena ini adalah ketebalan dari pasien. Kita balik lagi ke slide. Apa aja sih yang harus ditentukan saat pertama kali kita menerima request untuk menghitung MU? Yang pertama adalah teknik radiasinya. Oke, udah jelas ya. Dalam hal ini adalah 2D dan udah ada juga di tulisannya 2 dimensi. Kemudian preskripsi dosis.
Nah, tadi udah ditulisin juga 20 kali 2 contohnya. Kemudian arah beam dari mana aja. Kemudian yang keempat adalah prescription point atau kedalaman target. Nah, ini yang tadi separasi dan kedalaman itu. Kemudian kelima adalah energinya berapa. Nah, yang keenam adalah field size. Jadi yang dimaksud dengan field size itu bukan yang tadi saya bilang X1 dan X2, Y1 dan Y2. Oke, karena X dan Y ini adalah bukaan total gitu. Jadi beneran open gitu ya, kotak gitu, nggak ada blok-blok dan lain-lainnya. Kalau memang lapangannya itu tanpa blok, berarti langsung aja ditambahin 1 tambah X2, 16,4 kali 11,2 tambah 11,2 kali 22,4. Nah, tinggal dihitung deh equivalent square-nya berapa. Nah, tapi di kasus ini ada blok-blok nih yang digambar sama si dokter. Blok-blok ini yang diarsir ya. Nanti file aslinya saya cantumin juga di Google Drive, jadi bisa dibuka. Nah, ini bloknya ada 4. Nutupin tulang panggul, bawahnya juga. Lalu, bagaimana cara untuk menghitung field size? Berarti teman-teman harus menghitung bukaan yang ini nih, yang di tengah doang nih. Caranya adalah lapangan total dikurangin luas lapangan blok. Nah, bloknya dihitungnya satu-satu. Misalkan yang pojok kanan ini anggaplah blok 1, kemudian kiri blok 2, bawah blok 3, blok 4. Itu teman-teman hitung satu persatu, habis itu dikurangin deh sama si luas total. Nah, setelah dapat luasnya berapa, baru nanti di akar ya, supaya dapat berapa kali berapanya gitu ya. Misalkan luas totalnya dapat 80 gitu ya. Kemudian luas bloknya 20, berarti kan sisa 60 nih. Ya udah 60-nya diakar. Jadi luas lapangan ekuivalennya itu setara dengan sekian kali sekian sentimeter kuadrat. Nah, itu nanti yang teman-teman pakai untuk mencari parameter-parameter penghitungan MU gitu. Kembali lagi ke slide. Jadi setelah field size kita masuk ke beam parameter. Itu kita langsung aja lihat slide berikutnya. Nah, ini rumus lengkapnya ya dari MU. Di sini saya tuliskan 2 jenis rumus. Yang pertama adalah non-isocentric field atau rumus untuk teknik SSD. Kemudian yang kedua adalah isocentric field untuk teknik SAD. Pada dasarnya dua-duanya sama. MU akan selalu sama dengan dosis preskripsi dibagi dengan laju dosis di kondisi tertentu. Baik, parameter pertama yaitu D, dosis preskripsi. Tentu saja yang diminta oleh dokter. Masuk ke wilayah pembagi, yang pertama ada D.1 kal. Itu adalah laju dosis kalibrasi. Kalau teman-teman ingat, parameter ini yang nilai idealnya sama dengan 1 centigrade per MU. Jadi laju dosis yang dimaksud adalah seberapa banyak dosis yang diberikan mesin untuk setiap MU-nya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa kalibrasi laju dosis dari suatu mesin Linek itu bisa dibagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik SSD dan teknik SAD. Ini terlepas dari teknik yang akan digunakan pada saat penyinaran ya, jadi independen. Suatu mesin Linek, mau kalibrasinya SSD atau SAD, keduanya sama-sama bisa digunakan untuk nyinar SSD dan SAD. Oke. Saya ulangi, jadi apapun teknik kalibrasi laju dosisnya, Linek itu pasti bisa digunakan untuk penyinaran teknik SSD dan SAD. Tinggal cara ngitung MU-nya aja nanti yang agak beda. Nah, kalibrasi laju dosis ini ada hubungannya dengan calibration point. Oke, jadi calibration point ini perlu diingat lagi berbeda dengan measurement point. Kalau teman-teman ingat, di materi absolute dose calibration di TRI 98, misalnya untuk kalibrasi foton teknik SSD, kita mengukur di kedalaman 10 cm.
ya kan? SSD 100 cm, kemudian kita taruh chamber di kedalaman 10 cm. Nah, tapi yang dimaksud kalibrasi itu bukan di 10 cm, ya kan? Kita harus adjust mesin itu, laju dosisnya senilai 1 cm/mu di kedalaman maksimum untuk foton. Oke, ini di slide ini kita bicara foton ya. Karena kasusnya kasus untuk foton, jadi kita bicara foton. Oke, kembali lagi. Jadi untuk teknik SSD yang dimaksud dengan calibration point itu ada di kedalaman maksimum untuk setiap energi dengan SSD 100. Jadi misalkan suatu mesin punya energi 6 MV dan 10 MV, maka nilai 1 cm/mu itu akan berbeda untuk setiap energi. Kedalamannya akan berbeda. Di 6 MV, maka dia akan berada di 1,5 cm, sementara untuk 10 MV dia akan berada di 2,5 cm. Jadi, nilai 1 cm/mu itu pada teknik SSD akan berbeda kedalamannya untuk setiap energi. Lanjut ke teknik SAD. Lain dengan teknik SSD, nilai 1 cm/mu itu akan sama letaknya untuk semua energi. Jadi kalau misalkan seperti tadi, Linex 6 MV dan 10 MV, maka 1 cm/mu-nya akan sama-sama berada di SAD 100. Di SAD 100, kedalaman 10 cm. Oke, jadi bisa dibilang SSD-nya 90 gitu. Tapi untuk dua energi itu nilainya sama-sama di 100 cm. Oke, jadi setelah laju dosis kalibrasi, kita lompat sebentar ya, langsung ke terakhir karena ini ada sangkut pautnya. Jadi parameter terakhir yang tertulis di rumus MU ini adalah faktor SAD. Atau sebenarnya ini adalah faktor inverse square law biasa, teman-teman. Jadi faktor ini diperlukan untuk mengkoreksi intensitas yang diterima oleh chamber. Kalau kondisi kalibrasi dan teknik penyinarannya itu sama, maka tidak ada perbedaan intensitas. Jadi koreksinya nggak perlu. Nah, koreksi ini baru akan muncul ketika kondisi kalibrasi mesin dan kondisi penyinaran itu berbeda. Misal, mesin dikalibrasi di kondisi SSD, tapi penyinaran kita SAD. Jadi kita perlu koreksi ini. Ilustrasinya kayak gini. Jadi misalkan mesinnya dikalibrasi di kondisi SSD. Artinya calibration point itu ada di jarak 100 cm plus Zmax. Ya kan? 100 cm plus Zmax. Atau kita bisa bilang 101,5 misalkan. Sementara teknik penyinarannya itu SAD, teman-teman. Jadi agak pendek sedikit, agak ke atas kan posisinya. Nah, itu kan intensitasnya beda tuh. Nah, itu yang harus dikoreksi. Betulnya koreksi intensitas doang gitu. Nah, untuk rumusnya teman-teman jangan bingung. Untuk teknik SSD, rumusnya itu akan sama dengan SCD per F plus T0 pangkat 2. Jadi SCD ini adalah source to calibration distance, seperti tadi yang dijelasin ya. Jadi kalau teknik SSD, SCD-nya akan sama dengan 100 cm plus Zmax. Sementara untuk SSD, ini nilainya akan sama dengan 100 cm. Kemudian per F. F itu adalah jarak sumber ke permukaan objek. Dalam hal ini pasien ya, kalau lagi mau nyinar pasien. Atau SSD lah, SSD pada saat penyinaran gitu gampangnya. Plus T0. Nah, T0 ini adalah kedalaman maksimum. Jadi, saya contohkan, saya udah bilang ya tadi, bahwa kalau kondisi kalibrasi mesin dan penyinarannya sama, maka faktor ini tidak dibutuhkan, atau nilainya akan sama dengan 1. Oke, contohnya di teknik SSD, kalau kita mau nyinar pakai 6 MV, misalkan, maka SCD-nya akan sama dengan 100 plus 1,5, anggaplah.
Kemudian kita mau nyinar pasien dengan teknik SSD 100. Berarti F-nya akan sama dengan 100 ditambah Z-max-nya akan sama dengan 1,5. Nah, berarti 101,5 dibagi 101,5 kuadrat akan sama dengan 1 nilainya. Oke, jadi nilai faktor ini akan tidak sama dengan 1 kalau kondisi kalibrasi dan yang digunakan akan berbeda. Sementara itu, di teknik SAD, rumusnya akan sama dengan SCD per SPD kuadrat. Prinsipnya sama sih, jadi SCD-nya akan sama seperti tadi, kemudian SPD adalah source to point distance. Nah, berhubung ini adalah teknik SAD, jadi kita tidak lagi menggunakan term-term seperti jarak sumber ke permukaan tubuh pasien, kemudian kedalaman, ya kan, kita nggak pakai itu kan. Kita pakainya separasi, kemudian langsung gitu, jarak dari sumber ke poin preskripsi itu berapa. Jadi itulah kenapa yang dipakai adalah terminologi SPD, langsung poin. Saya contohin lagi, misalkan kondisi lineknya itu dikalibrasi di teknik SAD. Berarti SCD-nya atau source to calibration point-nya akan sama dengan 100 cm. Sepakat? Kemudian dibagi dengan SPD. Nah, karena nyinarnya mau pakai teknik SAD, jadi SPD-nya akan sama dengan 100 cm. Nah, jadi lagi-lagi kalau tekniknya sama dengan kalau teknik kalibrasi dan penyinarannya sama, maka faktornya akan sama dengan 1. Oke. Contoh misalkan lineknya dikalibrasi di kondisi SSD, tapi nyinarnya mau pakai teknik SAD. Nah, berarti SCD-nya akan sama dengan 100 plus Z-max, kemudian per SPD, SPD-nya akan sama dengan 100 cm. Kalau parameternya udah lengkap semua, berarti tinggal dihitung. Jadilah MU-nya. Nah, karena ini materi tentang planning ya, jadi nggak afdol rasanya kalau kita nggak mencoba menghitung. Tapi kali ini saya tidak mencontohkan menghitung lengkapnya bagaimana, tapi saya kasih kuis ke teman-teman aja. Jadi kuisnya dalam kasus ini kanker serviks ya, saya pakai gambar yang sama kayak tadi. Jadi infonya juga pakai yang digambar, luas lapangan dan lain-lain. Tapi ini nanti energinya diralat ya. Jadi kalau di kertas ini kan dia pakai 6 MV nih. Berhubung saya punyanya datanya 10 MV, jadi anggaplah treatmentnya itu pakai 10 MV. Oke? Soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kasus kanker serviks. Pasiennya akan menjalani treatment sesuai dengan preskripsi yang diberikan dokter. Kemudian ada keterangan bahwa linear accelerator yang akan digunakan itu dikalibrasi dalam kondisi SD 100. Pertanyaannya adalah, yang pertama, hitunglah MU menggunakan parameter SAD. Yang kedua, hitunglah MU menggunakan parameter SSD. Dan yang ketiga adalah, berapa perbedaan antara keduanya? Metode hitung menggunakan parameter SAD dan parameter SSD, dan kira-kira sebabnya apa? Perlu diperhatikan di sini, yang saya maksud dengan SAD parameter itu adalah bukan tekniknya ya. Jadi tekniknya itu tetap SAD. Cuma parameternya bisa SAD dan SSD. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di rumus, itu kan sebetulnya untuk kalkulasi MU SAD, kita pakai TMR untuk mengkoreksi kedalaman. Nah, yang saya tanyakan di poin nomor 2 adalah bagaimana kalau kita menghitung dengan parameter SSD, yaitu PDD. Misalkan kita nggak punya nih data TMR, entah belum ngukur atau belum ada tabelnya atau datanya hilang atau gimana. Jadi kita cuma punya PDD, jadi hitungannya modelnya akan seperti apa gitu. Kuncinya teman-teman harus tahu hubungan antara PDD dan TMR itu apa.
di googling ada kok pasti. Di TRS 398 juga ada, jadi harusnya bisa ya dikerjain. Nah, untuk pengumpulannya formatnya bebas, terserah. Boleh tulis tangan terus di-scan jadi PDF atau video juga boleh, atau di Word gitu ya. Nanti kirim aja ke email yang tertera di PT kalkulasi MU. Dan untuk deadline-nya saya belum bisa tentukan sekarang karena pada saat perekaman ini jadwalnya belum keluar. Jadi kita tentuin H-2 pertemuan online kali ya. H-2 KBM online itu tugasnya harus masuk semua ke email. Nanti pas KBM kita akan bahas mana yang kurang dimengerti atau misalkan saya ada yang salah, nanti kita diskusiin bareng-bareng. Oh ya, di Google Drive nanti juga ada file-file parameter yang teman-teman akan butuhkan. Jadi saya sertakan di situ ada yang pertama tabel PDD, kemudian tabel TMR, kemudian tabel MU. Nah, tabel MU itu nanti teman-teman bisa cek nih. Setelah teman-teman hitung manual, nanti teman-teman cocokin di tabel MU. Apakah hitungan teman-teman itu sama dengan tabel MU yang udah ada. Kalau hasilnya kurang lebih sama, berarti hitungan teman-teman udah benar. Tinggal dalami konsepnya aja seperti apa. Sebaliknya, kalau hasilnya jauh berbeda, berarti ada yang salah di hitungan manual teman-teman. Oke, jadi harapkan nanti tugas yang terkumpul ke saya udah hasilnya betul semua. Jadi nanti kita tinggal pendalaman konsep. Kalau begitu, sekian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat. Nanti kita diskusiin juga via online. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.